Oke teman-teman semua, kita dapat kulkas Samsung inverter dengan keluhan tidak dingin ya, yang bawah. Ternyata setelah dibuka itu bunga esnya itu penuh sampai keluar-keluar di sirkulasi nih. Kemungkinan kipasnya macet juga dan sistem pemanasan tidak bekerja. Oke, langsung saja buka penutup baut, ada 2 buah. Dan setelah dibuka menggunakan pinset atau obeng min, nanti ditemukan skrup 2 buah. Kita buka menggunakan obeng plus. Oke, terlihat ya setelah dibuka itu banyak sekali bunga esnya sampai penuh. Berarti sistem pemanas untuk pelumeran bunga es tidak bekerja. Berarti kemungkinan sensornya bermasalah karena kompresor itu nyala. Oke, seperti ini penampakannya. Kita fokuskan untuk pemanasan dulu ya, pemanasan di bagian soket kipasnya. Panaskan di bagian soket agar terlepas dari unit, agar mudah kita membersihkan bunga es di evaporator. Oke, untuk kipasnya terdapat bunga es, kita bisa siram menggunakan air kran atau air biasa ya, menggunakan gayung juga bisa, sampai bersih, sampai hilang semua, sampai bisa hilang itu di semua sela-sela untuk sirkulasi udaranya. Oke, ini saya menggunakan pompa galon ya. Soalnya saya ini bekerja di dalam rumah yang kebetulan sempit ya, susah untuk dikeluarkan. Jika menggunakan air yang disiram-siram juga akan beleberan kemana-mana. Akhirnya menggunakan hair dryer dan airnya itu kita sedot menggunakan pompa galon. Oke, terlihat sekali di situ penuh semuanya, dan untuk aliran air yang ke penampungan itu mampet karena penuh dengan es, jadi tidak bekerja. Kita harus lumerkan semua es yang ada di dalam evaporator ini. Kita sedot, sambil kita sedot agar airnya itu keambil semua, agar proses pencairan es itu lebih cepat ya. Sambil kita sedot sampai kelihatan esnya, kita panaskan. Karena di pojok situ adalah bagian pembuangan untuk ke penampungan yang di belakang kulkas. Oke, lumayan sedikit demi sedikit, yang penting lumer ya, karena saya nggak menunggu besok-besok, karena datang kondisi masih dinyalakan ya, tidak dimatikan kulkasnya, jadi kita butuh tenaga ekstra ini untuk mencairkannya. Ya, penampakannya seperti ini. Terlihat ya, ini itu bekasnya diganti ya, sensor thermalnya ya, sensor panas dan sensor dinginnya udah diganti pakai yang universal. Kalau yang aslinya nggak seperti ini. Dan saya mencoba orderkan dengan tipe yang seperti ini, tapi universal juga. Nah, ini kita pasangkan ya sensor panasnya bro. Nah, seperti ini saya order di online Bukalapak. Oke, untuk pemasangan itu harus kencang ya, soalnya ini kabel yang aslinya itu kabel kawat atau engkel, yang kita pasang dari sensor itu kabelnya serabut. Kita pasang sekencang mungkin, habis itu kita solder ya, agar tidak longgar. Jika longgar itu sensor tidak akan bekerja dengan normal. Dan ini penampakan untuk sensor defrost atau sensor dingin. Oke, kita pasang, tinggal kita colokan ke soketnya, tidak perlu menyambung seperti sensor panas itu ya, karena saya pesan sesuai dengan tipe kulkas tersebut. Oke, kita rapikan menggunakan solasi
dan kita pasang sensornya di pipa itu ya. Itu udah ada double tipnya, tinggal masang doang. Oke. Lalu kita solder untuk sambungannya agar kuat, tidak longgar, jadi sensor bekerja dengan maksimal. Oke, setelah sambungan rapi kita tutup dengan menggunakan selang bakar, kemudian kita bakar ya agar rapi, agar sambungan arusnya itu tidak bocor. Dengan menggunakan selang bakar ini itu lebih aman ya dalam penyambungan, karena jika menggunakan solasi dia biasanya lumer. Jika biasanya saya juga menyambung di kabel bodi motor seperti itu, ini lebih safety.